Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, khususipun panjenenganipun Shahibul Fadilah Habib Hasan bin Ali Assegaf yang kami hormati, segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Syafiul Ummah, terutama ketua takmir dan para jajarannya, yang kami muliakan para tamu-tamu jamaah Masjid Syafiul Ummah, masyarakat Puri Permata dan sekitarnya, serta jamaah As-Sifa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di malam yang penuh berkah ini kita bisa bersama berkumpul dalam majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat dalam rangka peringatan Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Syafiul Ummah Puri Permata, Kelurahan Sembung, Tulungagung ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita bersama-sama mendapat naungan syafaatnya di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap hadirin undangan rahimakumullah. Tadi sudah diawali dengan pembacaan sholawat bersama grup sholawat Baiti Jannati, kemudian dilanjut dengan grup sholawat Dibaiyah Al-Hijrah dari Syafiul Ummah, dan sekarang tibalah kita untuk mengikuti acara utama, yaitu Majelis Ilmi bersama Shahibul Fadilah Habib Hasan bin Ali Assegaf, yang tidak lama lagi akan segera kita ikuti. Rangkaian acara ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dirangkai dengan sambutan, dan terus kita menuju ke acara inti nanti. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga acara majelis yang barokah ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah, dan kita bisa mendapatkan ilmu dari pengawasan yang akan segera kita ikuti, dan pada akhirnya kita akan mendapat syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudari Dewi Lailatul Hamidah. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh Saudari Dewi Lailatul Hamidah. Bapak Ibu segenap hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita akan ikuti sambutan panitia sekaligus mewakili takmir, akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Umar Sotik MAG. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'd. Al-Mukarram Al-Ustad Habib bin Ali Asghaf, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Syafiul Ummah beserta seluruh pengurus yang dipandegani Bapak Haji Katimun, segenap panitia peringatan Hari Besar Islam, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diketuai oleh Bapak Haji Priyono beserta seluruh anggotanya, Bapak-bapak Ketua RW 5, RW 6, RW 7 Puri Permata beserta seluruh anggota, dan yang tak lupa bapak-bapak ketua RT-nya, mulai RT 1, RW 2, RW 3. Yang kami hormati
segenap jamaah Masjid Syafiul Ummah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, mulai dari warga perumahan Puri Permata, warga Puri Grahamita, Bumi Aura serta Geraha Sentani. Dan yang kami muliakan para ashabul ilm dari Al-Ustadz Habib Hasan dari Majelis Asyifa yang hadir di majelis ini dari mungkin tempat yang sangat jauh. Selamat datang. Dan yang tak kalah pentingnya adik-adikku semua yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah saat ini kita dapat bermuajahah di majelis sholawat, majelis zikir, majelis doa sekaligus majelis ilmu dalam rangka peringatan Maulidur Rasul. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa dinaungi oleh hidayah, rahmat, ma'unah dari Allah. Majelis ini diberkahi, nanti selepas kita mengikuti majelis ini diharapkan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang maslahat bagi kehidupan kita pribadi sekaligus kehidupan kita bermasyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita idam-idamkan semua senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah memberi pahala setiap langkah kita. Allah menghapus dosa dan kesalahan kita. Dan yang ketiga, janji Allah, mudah-mudahan kita diangkat derajatnya. Amin Allahumma amin. Mulai dari awal ibu-ibu terutama adik-adik yang sudah menunggu di sini, mudah-mudahan jerih payah panjenengan menunggu diganti oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Amin Allahumma amin, yang akhirnya membawa manfaat bagi kehidupan panjenengan semua. Tidak lupa kami atas nama takmir sekaligus panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Dan juga kami atas nama panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kami melakukan penyambutan penghormatan termasuk penyediaan fasilitas, konsumsi dan sebagainya ada kurangnya. Sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mari kita bersama-sama merapatkan barisan, menata hati untuk mendengarkan tausiah dari Al-Habib Hasan bin Ali Asqaf, mudah-mudahan memberikan maslahah kepada kita. Ada kurangnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu segenap hadirin rahimakumullah, demikian tadi sambutan panitia sekaligus mewakili Ketua Takmir Masjid Syafiul Ummah. Dan selanjutnya acara inti yang kita tunggu-tunggu sebentar lagi akan dapat kita dengarkan bersama-sama atau kita simak bersama-sama. Acara inti marilah kita sambut kerawuhan Al-Mukarram Sohibul Fadilah Habib Hasan bin Ali Asqaf. Monggo kalau aturi jumeneng kalih mau sholawat mengiringi pengiring yang berjalan dari sisi selatan.
marhaban ya Rasulullah, marhaban ya marhaban, marhaban ya Habibullah, marhaban ya marhaban. Tala'al badru alaina min saniyati وجب السكر علينا ودعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجمع السكر علينا مدعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجمع السكر علينا مدعا لله داع أيها المدعوس بنا جئت من الأمر المضام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب السكر علينا مدعا لله داع ربنا صل على من ألع في غير البضاع واستلم وسبط علينا يا مجيب كل داع يا مجيب كل داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب السكر علينا مدعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب السكر علينا مدعا لله داع أيها المنوس فينا جئت من الأمر المضام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب السكر علينا مدعا لله داع مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا الله وسلام مرحبا يا خير داعين مرحبا مرحبا
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله محمد عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad khairil bariyat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum ya ahlad darak, dusturukum ya ahlan naubah, dusturukum ya ahlal halli wal 'aqd, amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, wa nakhusu bidzikir pengurus takmir Masjid Syafi'ul Ummah dan segenap para tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa, Ketua RT RW dan segenap para jamaah pecinta dan perindu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga semua yang hadir di malam hari ini dan mengikuti majlis ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiah, dan Allah kabulkan hajat kaula panjenengan, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita bersyukur Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak dan begitu mulia, begitu agung yang telah Allah berikan kepada kaula panjenengan. Di antaranya adalah nikmat dipilihnya kita oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan menjadi umatnya Nabi ini kita menjadi golongan yang istimewa, menjadi golongan sekelompok umat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Seraya Allah berkata, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di dunia ini. Kaula panjenengan Bapak Ibu dikatakan oleh Allah umat yang terbaik. Dari sekian banyaknya umat,
berjuta-juta umat, beribu-ribu tahun, yang dikatakan oleh Allah umat yang terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena kitanya, bukan karena kaula panjenengan yang layak menjadikan umat ini disebut dengan umat yang terbaik, tapi kita punya pemimpin, yaitu pemimpin yang terbaik, manusia yang terbaik, hamba yang terbaik, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan segala hal Bapak Ibu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu pasti akan menjadi yang terbaik. Kitab yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, di antara banyaknya kitab dan suhuf, yang paling terbaik adalah Al-Quran, karena diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terbaik umatnya Nabi Muhammad, karena umat itu memiliki pemimpin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang terbaik syariatnya Nabi kita Muhammad, karena Nabi yang telah mengajarkannya kepada kita. Dan segala hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad pasti akan menjadi yang terbaik. Di dalam hal syariat, para hadirin, syariat umat Nabi kita Muhammad ini penuh dengan rahmat. Kaulah panjenengan memiliki satu kelemahan di dalam menjalankan sebuah syariat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita wewenang untuk bisa mengambil pendapat-pendapat ulama. Contoh di dalam madhab Syafi'i, kita ini Bapak Ibu, mayoritas kaum muslimin di Indonesia itu bermadhab Syafi'i. Dan di dalam madhab Syafi'i ini, seorang suami jika menyentuh istrinya maka batal wudu. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Seorang suami menyentuh istri batal wudu, sengaja ataupun tidak sengaja. Yang jadi masalah para hadirin, jika seorang suami menyentuh istrinya saja batal wudu, apalagi jika bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya, perempuan yang bukan mahram, yang tidak ada hubungan darah, bukan saudari, bukan bibi, bukan ibu atau nenek. Dan itu akan mungkin terjadi kepada kaula panjenengan, terutama jika kita ditakdirkan oleh Allah bisa berziarah Mekah dan Madinah. Di saat kaula panjenengan tawaf, Bapak Ibu, tawaf itu campur di situ, karena memang sudah tidak bisa lagi dibendung. Seandainya mau dibuat, tawafnya perempuan sendiri, tawafnya laki-laki sendiri, sudah tidak muat masjidnya. Semakin dibangun semakin tidak muat Masjidil Haram itu. Bertahun-tahun sampai sekarang tidak berhenti pembangunan Masjidil Haram, karena semakin banyak umat Islam yang berbondong-bondong mereka datang ke kota Mekah untuk menjalankan ibadah haji atau umrah. Nah, di antara masalah bagi kaula panjenengan di dalam madhab Syafi'i ini, jika kita menjalankan tawaf, terkhususnya bagi laki-laki, terutama bagi laki-laki, jika kita tawaf para hadirin, kita menggunakan pakaian ihram yang di situ bahu kita terbuka sebagian, kemudian kita tidak menggunakan alas kaki atau penutup kaki, dan di tawaf itu ada kaum wanita-wanita yang bukan mahram dengan kita. Nah, kalau kita menggunakan madhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya jika kita bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram batal wudu, sedangkan tawaf syarat sahnya adalah dalam keadaan berwudu, maka mungkin sekali putaran kita akan batal wudu. Oleh karenanya syariat Nabi Muhammad ini indah. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara umatku, yaitu para ulama yang Nabi maksud, membawa rahmat bagi umat ini. Dan itulah yang kita rasakan saat ini. Kita rasakan bahwasanya di saat kita ditakdirkan oleh Allah bisa ziarah Mekah dan Madinah, dan semoga yang hadir semuanya bisa ziarah Mekah dan Madinah. Kalau kita ingin menggunakan madhab Syafi'i sebagaimana tadi para hadirin, maka kita akan sangat rawan sekali tersentuh dan batal wudu. Maka ada pendapat ulama, ada dua.
Ada pendapat ulama dalam madhab Syafi'i sendiri yang juga sebenarnya ini cukup sulit juga untuk kita lakukan, untuk kita amalkan dan kita ambil. Ada madhab Maliki yang bisa kita pakai di saat itu, tapi dengan syarat kita wudhunya pakai madhab Maliki, baru kita boleh menggunakan hal-hal yang batalkan wudhu dalam madhab Maliki, dan itu diperbolehkan para hadirin. Dan kemudian ada contoh lainnya lagi di dalam madhab Syafi'i ini, Bapak Ibu, perempuan yang sedang datang bulan itu dilarang membaca Al-Quran, apalagi sampai menyentuh Al-Quran. Nah, bagaimana kiranya jika seorang perempuan itu adalah seorang hafidhah, orang yang hafal Quran? Kalau dia punya waktu datang bulan, ambillah yang paling terlama misalnya 15 hari, berarti setengah bulan dia tidak ngulangi Al-Qurannya. Bagaimana Al-Quran itu akan bisa tersimpan dengan baik di otaknya jika dia selama setengah bulan tidak mengulangi Al-Quran? Nah, dengan adanya perbedaan pendapat di dalam madhab Maliki, di dalam madhab yang lainnya yang memberikan keringanan akan hal tersebut, menjadikan umat ini memiliki syariat yang begitu indah, syariat yang paling mudah, sampai dikatakan dalam kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, semudah-mudahnya dan paling mudahnya syariat itu semenjak zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi, yang paling mudah adalah syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Nabi sendiri mengatakan, para hadirin, innama bu'istu mu'alliman, aku ini diutus menjadi seorang guru, menjadi pendidik, dan aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang mempersulit orang lain. Dalam arti apa? Nabi memiliki suatu prinsip, para hadirin, di dalam mengajarkan syariat Nabi kita Muhammad itu tidak mempersulit. Dan perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar, dan ini yang perlu kaulah panjenengan sadari dan renungi. Jika ada orang lain yang mengatakan bahwasanya dia menggunakan pendapat A, kemudian kita memilih pendapat yang lainnya, atau kita lebih milih pendapat yang kuat misalnya, maka orang yang bijak itu tidak akan mudah untuk menjatuhkan orang lain. Orang yang bijak itu orang yang berilmu, semakin banyak ilmunya dia akan semakin tidak mudah menyalahkan orang lain. Dan ini terjadi, para hadirin. Nabi Muhammad SAW pernah suatu hari Bapak Ibu didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda itu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, boleh enggak saya ini mencium istri saya pas lagi saya puasa?" Kata Nabi apa? La, tidak boleh. Kata Nabi tidak boleh. Pemuda ini sami'na wa ata'na. Oh, nggih Rasul. Saya tidak akan cium istri saya ketika saya sedang puasa. Pemuda ini belum pergi, para hadirin. Ada orang yang sepuh, sudah bapak-bapak, sudah sepuh, tanya dengan pertanyaan yang sama Nabi. "Ya Rasul, lalek kula pripun wahai Rasul?" Nah, yang sepuh tidak mau kalah sama yang muda. "Kalau saya gimana wahai Rasul? Kalau saya cium istri saya pas lagi saya puasa, boleh enggak wahai Rasul?" "Boleh." Bingung kabeh jamaah. Loh, wau ora oleh. Lah kok orang ini boleh, tolak-toleh semua para sahabat nih. Akhirnya apa Nabi dawuh? Sambil tersenyum Nabi katakan, "Aku tahu apa yang kalian bingungkan ini. Kalian mungkin bingung tadi aku ketika ditanya oleh seorang pemuda ini, boleh enggak ya Rasul, saya ini mencium istri saya ketika saya sedang puasa?" Saya jawab tidak boleh. Giliran yang sudah sepuh tanya, saya jawab boleh. Apa alasannya? Kata Nabi Muhammad, alasannya adalah kalau yang sepuh ini biasanya lebih kuat untuk nahan. Kata Nabi, lebih kuat untuk nahan supaya tidak bablas. Nggih. Semerap tidak bablas nggih jenengan paham sedaya nggih napa? Lah yang muda ini yang mengkhawatirkan, kata Nabi Muhammad. Yang muda ini yang mengkhawatirkan. Nah, ini coba lihat indahnya Nabi Muhammad dalam mengajarkan syariatnya, para hadirin. Nabi melihat siapa yang akan menerimanya. Ada seorang badui, seorang orang Arab pedalaman yang dia muslim, tapi karena jarang berkumpul dengan Nabi, dia tidak mengerti banyak ilmu, dia tidak mengerti banyak adab. Suatu hari dia turun dari pegunungan, dia pergi ke tempatnya Nabi Muhammad,
pas datang waktu sholat, dia sholat berjamaah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat, para hadirin, rupanya ini orang Badui tidak tahan, ingin buang air kecil. Dia mundur ke belakang shaf, ambil di paling belakang sendiri Masjid Nabawi, kemudian dia buang air kecil di dalam masjid. Dan masjid zaman dulu tidak seperti Masjid Syafi'ul Ummah, keramikan. Masjidnya Nabi zaman dulu itu tidak pakai keramik, para hadirin. Masjidnya itu ya rata tanah sudah. Jadi sujud ya di atas tanah. Makanya Allah kan sebut dalam Al-Quran, mereka para sahabat itu ketika datang waktu pagi, ya, mereka orang-orang yang hidup dengan Nabi Muhammad, datang waktu pagi, terlihat di wajahnya asarus sujud, ya, tanda sujud, ya, ada bekas sujud di wajahnya. Di antara para ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud bekas sujud itu adalah banyaknya tanah atau debu-debu yang menempel di wajah mereka karena semalaman mereka tahajud di masjid. Nah, kalau sekarang kan kita tahajud di Masjid Syafi'ul Ummah, keluar dari masjid ya tetap bersih wajah kita. Kenapa? Bersih karpetnya, lantainya bersih. Nah, ini di zaman itu para hadirin, seorang Badui ini kencing di belakang masjid, di dalam masjid, bukan di luar masjid, di dalam masjid. Jadi di lingkup masjid. Karena masjidnya tidak pakai keramik, antara luar masjid dengan dalam masjid itu sama, tanah. Nah, orang Badui itu berpikir, biasanya saya itu kalau buang air kecil, ya gali tanah dimanapun itu, kemudian saya buang air kecil di situ. Nah, pikirnya dia, tanah dalam masjid itu sama dengan tanah di luar masjid. Sampai akhirnya apa? Ketika ada seorang sahabat melihat ada orang Badui, dia kencing di dalam masjid, ini mengencingi masjid berarti, langsung, tidak pakai lama para hadirin, dia keluarkan pedangnya. Coba lihat, ini sahabat tegas, langsung keluarkan pedangnya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, tahan. Sebelum engkau menghukumi seseorang, kau harus cari tahu dulu kenapa dia berbuat hal tersebut. Akhirnya Nabi yang tanya, kenapa kau buang air kecil di dalam masjid? Loh, wahai Rasul, apakah itu tidak boleh? Tidak paham. Orang pedalaman. Ya sama seperti halnya apa? Misal kalau ada orang berangkat haji atau umrah atau mau ke luar negeri, dan dia termasuk orang yang belum pernah naik pesawat sama sekali, sudah sepuh para hadirin. Biasa kalau di rumah ketika kecil, ya dia istinjaknya dengan air, disiram. Lah di pesawat kan tidak boleh disiram, lantainya pesawat itu tidak boleh basah, karena dikhawatirkan akan merusak mesin dan itu bahaya di atas udara. Kalau mobil mah gampang, muncul tanda error langsung bisa minggir di pinggir jalan. Lek pesawat kan mboten saged parkir, gitu mboten. Mampir rest area mboten enten, di langit tidak ada rest area. Nah, akhirnya apa? Dilarang air itu sampai jatuh di lantai pesawat. Nah, karena dia tidak paham, ya sering terjadi itu. Akhirnya pramugarinya langsung buru-buru membersihkan, dan kadang tidak dimarahi sama pramugari. Kenapa? Mungkin tidak paham dia tidak paham. Nah, ini terjadi di zaman Nabi Muhammad. Nabi katakan, kenapa kau buang air kecil di dalam masjid? Ya Rasul, apakah itu dilarang? Iya, tidak boleh, karena ini rumahnya Allah. Masa kamu buang air kecil di rumahnya Allah, mengencingi rumahnya Allah? Nah, itu kan satu hal yang tidak pantas. Maaf ya Rasul, saya tidak tahu. Akhirnya sahabat pun di saat itu mulai mereda emosinya, karena memang tidak tahu para hadirin. Nah, ini indahnya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya para ulama dikudawuh, orang awam itu dihukuminya mengikuti daripada apa yang layak bagi mereka. Jadi jangan kita ini ngajak orang awam itu yang terlalu terlalu berat. Orang awam diajak misal sholat tahajud 100 rakaat. Kira-kira berapa? Misal lagi panjenengan tidak biasa tahajud, kemudian kalau panjenengan diundang untuk hadir acara tahajud, kita berusaha untuk menghargai yang mengundang, kita hadir lah, kok ternyata salat tahajudnya 100 rakaat. Nah, kira-kira jenengan tetap istiqomah hadir napa wangsul kita?
wangsul. Kita pulang. Nah, ini para hadirin salah satu cara dakwahnya Nabi kita Muhammad. Jadi Nabi itu dakwah kalau kepada sahabat yang mengerti ilmu Nabi tegas. Tapi kalau kepada orang-orang yang awam Nabi lemah lembut. Kenapa? Karena hanya dengan berlemah lembut mereka akan tersentuh dengan ajaran-ajaran Islam. Dan tidak sedikit hadis yang Nabi ketika menjelaskan dan ditanya apa itu Islam, wahai Muhammad, jawaban Nabi itu kadang singkat, jawaban Nabi itu kadang ringan. Para hadirin, satu hari ada seorang badui tanya kepada Nabi, ya Rasul, Islam itu seperti apa sih? Apa kata Nabi Muhammad? Islam itu tut'imut ta'am. Agama Islam itu mengajarkan kita untuk sering-sering bagi makanan. Coba, itu kan definisi yang sangat sederhana sekali toh. Definisi yang sangat sederhana sekali. Kalau dijelaskan, oh Islam itu ada rukun Islam 5 jumlahnya. Rukun imannya ada 6. Nanti rukun sholat itu ada 13, sebagian ada yang mengatakan 17. Orang yang baru masuk Islam langsung mumet. Gitu kan? Mumet ya. Nah, karena apa? Tidak sesuai kapasitasnya, para hadirin. Nah, di sini kita menjadi umatnya Nabi Muhammad mendapatkan pelajaran yang indah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang besar Bapak Ibu, yang harus kaulah panjenengan syukuri. Dan di antara cara untuk mensyukurinya adalah dengan kita mengamalkan apa yang disampaikan dan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad. Dan satu pesan yang ingin kita bawa, satu hadis Nabi di malam hari ini para hadirin. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, sebagian menyebutnya Imam Tirmidzi, dari sahabat Uqbah ibn Amir. Dari Sayyidina Uqbah ibn Amir, beliau pernah bertanya langsung kepada Nabi, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasul, resepnya selamat itu apa? Resepnya supaya kita ini selamat itu apa wahai Rasul? Nah, ini yang perlu kaulah panjenengan renungi dan kita amalkan, terkhusus bagi kaulah panjenengan yang hidup di akhir zaman, di zaman yang penuh dengan fitnah ini para hadirin. Kata Nabi Muhammad, an-najah, selamat itu ada dalam 3 hal. Selamat itu ada dalam tiga hal. Yang pertama yaitu amtik alaika lisanak, jaga lisanmu. Kalau kaulah panjenengan Bapak Ibu kepingin selamat dunia akhirat, jaga lisan. Dan lisan ini paling berat menjaganya. Ada 2 anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaulah panjenengan yang paling sulit untuk dijaga. Yang pertama adalah lisan, dan yang kedua mohon maaf kemaluan. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam hadis lain para hadirin, man yatmanli ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi atman lahul jannah. Siapa orang yang menjamin untukku, dia bisa menjaga sesuatu yang terletak di antara kedua tulang rahangnya, yaitu lisan maksudnya, mulut. Siapa orang yang menjamin untukku bisa menjaga lisannya, wa ma baina fakhidaihi, dan yang terletak di antara kedua pahanya, yaitu maksudnya kemaluan, dan dia bisa menjaga kemaluannya, atman lahul jannah, aku jamin dia masuk surga. Dan begitu juga Nabi menjelaskan ketika Nabi Mi'raj, ketika di Mi'rajkan oleh Allah, Nabi mengatakan, aku melihat sekelompok umat yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mayoritas penghuni neraka itu disebabkan karena lisannya, kata Nabi. Mayoritas penghuni neraka itu disebabkan karena lisannya. Maka kunci selamat, kata Nabi Muhammad Bapak Ibu, yang pertama adalah menjaga lisan. Kalau kita tidak bisa mengucapkan yang baik, lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Tidak bisa ngomong yang baik, mending diam. Dan dalam hadis Nabi juga mengatakan, man somata naja, siapa orang yang banyak diam, dia banyak selamatnya. Ini kuncinya para hadirin. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Karena sekarang ini Bapak Ibu, yang bisa berbicara bukan hanya lisan, tapi tangan juga bisa berbicara. Gitu kan?
Kalau dulu ibu-ibu zaman dulu ya, kalau mau ngerumpi harus kumpul-kumpul bareng. Entah itu sore hari habis mandi, kumpul di teras rumah tetangga, ya, ngerumpi, ya, berjam-jam ngerumpi, ngerasani ya yang napa niku membuka aibnya orang macam-macam, harus ketemu. Kadang di perkumpulan arisan, ya, arisannya paling cuma 15 menit, ngobrolnya 2 jam. Gini kan? Kalau sekarang Bapak Ibu mau ngerasani orang tidak perlu ngumpul. Gini kan? Sekarang tidak perlu ngumpul. Kenapa? Sudah ada grup WhatsApp RT RW. Jenengan diam di rumah, tapi ternyata jenengan sakit ngerasani tetangga. Sendirian di dalam kamar, tapi ternyata kita sedang ngerasani orang. Belum lagi, kadang kita sering mengetik kalimat-kalimat yang isinya adalah mencaci maki. Dan inilah yang sering terjadi di media-media sosial. Netizen, wah Masya Allah kalau sudah komentar saenake udeli dewe gitu kan. Sakarepe lek komentar mencaci maki, menghina, memfitnah dan lain-lainnya. Artinya menjaga lisan di zaman kaula panjenengan iki para hadirin lebih berat daripada menjaga lisannya orang-orang dulu. Makanya sampai disebutkan bahwasanya orang-orang dulu itu para hadirin mereka sangat menghindari daripada membicarakan urusan orang. Apalagi sampai mereka membuka aibnya orang, itu paling mereka hindari. Kalau sekarang kan sudah menjadi hal yang wajar kadang. Kalau diingatkan, ibu, bapak jangan ngerasani, mboten beb, kula mboten ngerasani, niki fakta ini. Loh, nggih, ngerasani ini nggih fakta para hadirin. Kalau jenengan ngomongkan orang lain yang bukan fakta, itu bukan ngerasani namanya, bukan ghibah itu masuknya fitnah. Lebih pedih, lebih parah daripada ngerasani. Apa itu ngerasani? Nabi ditanya, apa itu ghibah ya Rasul? Dzikruka akhaka bima yakrah. Menyebutkan sesuatu kisah tentang saudaramu yang jika saudaramu itu mendengarkannya langsung darimu, dia akan tersinggung. Itu namanya ngerasani. Makanya sampai Nabi itu menegur istrinya. Pernah suatu hari ada seorang tamu datang ke rumah Nabi Muhammad dan Nabi tidak ada di rumah. Kemudian ketika Nabi pulang, istrinya bercerita, wahai Rasul, tadi ada tamu datang ke sini mencarimu wahai Rasulullah. Oh, siapa dia wahai istriku? Oh, saya lupa menanyakan namanya wahai Rasulullah. Tapi orangnya itu pendek. Orangnya itu pendek. Apa kata Nabi Muhammad? Muntahkan. Langsung Nabi katakan kepada istrinya, muntahkan. Kemudian dimuntahkan sama istrinya ini, dipaksa untuk muntah. Apa yang keluar? Gumpalan darah para hadirin. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Allah itu benar. Kata Allah dalam Al-Quran, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah kalian tuh saling menggunjing, saling ngerasani satu dengan yang lainnya. Apakah kalian rela untuk makan daging saudara kalian sendiri? Dan dibuktikan nyata oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga mari Bapak Ibu yang kepingin selamat, hindari banyak ngomong. Lebih baik diam. Hindari ngerasani. Kula mboten ngerasani kok Beb. Kula ini biasanya lek kumpul-kumpul namung mirengaken mawon. Sama. Okay. Sekarang gini loh Bapak Ibu, kalau saya mau ngerasani orang, tapi tidak ada orang yang saya ajak rasan-rasan. Kita kalau nampak sakit, ngerasani piyambakan ngaten. Sakit betul. Misal saya berangkat ke satu tempat, kemudian saya duduk di situ sendirian, kemudian saya rasan-rasan, bisa nggak? Tidak bisa. Harus ada lawan bicaranya, berhadirin. Minimal kalau tidak menjawab dengan sebuah kalimat-kalimat, minimal ya dia mendengarkan. Lah karena ada yang mendengarkan, makanya saya bisa ngerasani. Kalau ada yang mendengarkan tidak mungkin. Tapi seandainya benjing panjenengan pindah atau ngontrak lah sementara, ya, pindah sementara seminggu saja di ujung daripada pegunungan Weles sana, yang di sana tidak ada tetangga sama sekali.
Tidak ada orang sama sekali. Jenengan hanya hidup sendirian. Kita sakit ngerasani mboten? Sakit ngerasani mboten kita? Tidak bisa. Apa iya jenengan akan ngajak rasan-rasan monyet yang ada di gunung sana? Kalau ini nggak ada tanggi peliti orang umum nyet, ngoten. Tidak bisa, tidak nyambung berarti. Semakin semangat kita rasan-rasan kan ada yang dengarkan. Makanya kata Nabi Muhammad, yang dengarkan pun juga sama, dapat dosa rasan-rasan. Karena sebab dia mau mendengarkan, akhirnya orang itu semangat untuk rasan-rasan. Nah ini para hadirin, yang pertama yang perlu kaula panjenengan renungi, jaga lisan. Jangan melakukan hal-hal atau mengucapkan hal-hal yang itu akan menjadi bumerang bagi kaula panjenengan nanti di akhirat. Kata Nabi Muhammad, kebanyakan umatku ini masuk nerakanya karena sebab lisannya. Jangan sampai kita termasuk di antaranya, naudzubillah para hadirin. Sehingga jangan pernah ngerasa di tetangga, jangan mencaci tetangga, jangan nyakitin hati orang. Jenengan sebaik apapun ibadahnya sama Allah, ahli tahajud, puasa tiap hari, sedekah tiap hari para hadirin, tapi kalau panjenengan punya lisan tidak bisa kita jaga, tidak ada gunanya semuanya itu. Tadi sudah kita sampaikan di acara sebelum ini para hadirin, ada seorang perempuan yang sahabat itu cerita kepada Nabi, ya Rasul, saya punya tetangga, dia seorang wanita yang kalau siang itu puasa, kalau malam dia itu tahajud tiap hari wahai Rasul. Tapi dia itu suka ngerasani tetangga, dia suka nyakitin hati tetangganya. Menurutmu bagaimana kira-kira perempuan yang semacam ini wahai Rasul? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Innaha finnar, tempatnya di neraka. Coba Bapak Ibu, kita renungi kisah ini. Ini orang perempuan ini tiap hari puasa. Lah kaula panjenengan tiap hari napa nggih poso? Kita tiap hari puasa napa mboten? Ada yang tiap hari puasa di sini. Kita kadang diajak puasa yang tahunan saja, setahun sekali lah. Puasa Tasu'a, Asyura itu kan tahunan, hanya di bulan Muharram. Kemudian ada puasa Tarwiyah, Arafah di bulan Dzulhijjah. Kita kadang malas untuk melakukannya. Loh, ini perempuan puasa tiap hari, tahajud tiap hari Bapak Ibu, ngerasani tetangganya, nyakitin hati tetangganya. Kata Nabi Muhammad, tempatan neraka. Loh, bagaimana dengan kita? Sing jarang poso sunnah, jarang tahajud, sering nyakitin tetangga, sering ngerasani tetangga. Kira-kira lek dibayangin rokoknya ini gue pripun kira-kira? Rokok paling jeru dhewe. Ngene mboten? Paling dalam sendiri itu nerakanya, naudzubillah. Nah, sehingga ayo kita renungi ini. Sudahlah, tidak usah kita mikirkan urusan orang, mikirkan masalahnya orang, apalagi jadi orang yang kepingin tahu urusan orang lain. Jangan sampai disebutkan di dalam kitab An-Nafahat Ar-Ramadaniyah. An-Nafahat Ar-Ramadaniyah. Sebenarnya kitab ini menjelaskan tentang amalan-amalan di bulan Ramadan dan apa yang harus kaula panjenengan lakukan di bulan Ramadan. Di situ ada satu nasihat yang perlu kita ambil sebagai renungan buat kita, bukan hanya diamalkan di bulan Ramadan tapi juga di luar bulan Ramadan. Ada 3 golongan telinga manusia yang nanti akan disiram dengan timah yang panas di akhirat Bapak Ibu. Kita sebutkan salah satunya saja sesuai dengan pembahasan kita di malam hari ini, yaitu salah satunya adalah orang yang suka ingin tahu urusan orang lain. Telinga orang yang suka kepingin mendengarkan urusan masalahnya orang. Itu telinga nanti akan disiram dengan timah yang sudah dipanaskan oleh Allah di neraka. Sebab apa? Tidak ada perlunya dia harusnya mendengarkan masalahnya orang. Kepingin tahu, kalau kata orang anak muda zaman sekarang itu kepo. Tahu kepo nggih Bapak Ibu nggih? Kepo tidak tahu saya apa kepo. Pokoknya lek sekolah ngertosnya kayak kepo itu kepingin ngerti urusannya wong mawon. Itu kepo, kepingin tahu aja. Nanti dengar di tetangga sebelah suara piring pecah, tiar, langsung penasaran. Ketokane tukaran nih. Suami istri itu tukaran nih. Lek diintip seru ketokane nih. Diintip, tenanan ternyata tukaran di video. Dari lubang jendela di video. Tetangga yang suka mengganggu kenyamanan orang lain, ribut, tukaran, suami istri suaranya terdengar ke tetangga ya, lain koyok sing komentar ndak tahu tukaran belas, gini loh, ndak pernah ribut sama suaminya.
Ribut pasangan ribut itu seperti bintang di langit lho Bapak Ibu. Nggih. Tapi jenengan tingali langit lek mboten enten bintange pripun? Lek kosong ngoten mawon nggih. Karena ada bintangnya jadi indah. Nah, suami kadang sama istri itu ributnya memang disengaja dibuat ribut sama Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Semakin cinta. Semakin terdidik. Akhirnya si suami ketika salah, suami mencoba untuk meredam emosinya, kemudian menjauhkan dirinya daripada kesombongan, dan dia minta maaf kepada istrinya. Melihat suaminya minta maaf, istrinya pun juga ikut minta maaf. Kemudian saling mengingatkan, ayo Pak, besok-besok kita tidak boleh gini lagi ya. Coba. Memang suatu pendidikan yang Allah berikan sebenarnya. Nah, ini ada tetangganya berantem, langsung dia kepingin tahu. Nanti ada ribut-ribut di kampung, ribut-ribut, kepingin tahu semuanya. Di tengah jalan ada kerumunan orang ramai, ada kecelakaan, ribut, kepingin tahu semuanya. Kadang mending kalau jenengan itu datang, kepingin tahu hal tersebut, kemudian panjenengan bisa ngasih solusi. Itu mending para hadirin. Kadang kita ini para hadirin kalau ada kecelakaan cuma nonton tok, gitu kan? Dilihat tok. Kadang juga di video sebagai apa? Bahan update status, nggih. Sudah ndak bantu, nggih. Ya ndak mendoakan, bahkan memvideo musibahnya orang, di-share di media sosialnya. Coba. Ini bukanlah satu pendidikan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ayo mulai hari ini Bapak Ibu, kita hindari ngerasani orang, ya. Hindari mencaci maki orang. Kalau ngomong sama orang lain itu yang lemah lembut. Jangan sampai ucapan kita ini nyakitin hati orang. Kenapa? Kalau panjenengan punya dosa yang hubungannya langsung sama Allah, Bapak Ibu, jenengan istighfar, tobat sungguh-sungguh selesai, diampuni dosa jenengan oleh Allah. Tapi kalau kita punya dosa urusannya sama manusia, jenengan istighfar 1000 kali, jenengan nangis-nangis di waktu malam, minta ampun sama Allah, walaupun panjenengan mungkin bisa nangis di dalam Ka'bah sekalipun, kalau itu masalahnya adalah dengan hubungan orang lain, Allah tidak akan pernah mengampuni sebelum panjenengan mendapatkan ridha dan maaf dari orang yang panjenengan sakiti. Ini yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu. Dosa yang paling berat itu dosa yang ada kaitan dengan manusia. Saudara ngambil warisan saudaranya, tetangga ngerasani tetangganya, kemudian orang yang mengambil haknya orang lain, semuanya ini akan sulit nanti di akhiratnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kunci keselamatan yang Nabi ajarkan kepada kaula panjenengan adalah wal yasa kabaituk. Kata Nabi Muhammad, wal yasa kabaituk. Kalau diartikan, hendaknya kau jadikan rumahmu itu lapang, kau jadikan rumahmu itu luas. Ini kalau dipikir secara arti kata Bapak Ibu, oh berarti aku kedah duwe omah sing gedhi, ngoten. Bukan, maksud Nabi Muhammad bukan itu para hadirin. Maksud Nabi itu adalah jadikan rumahmu itu tempat yang kamu paling betah berada di dalamnya. Nah, sekarang ini kan banyak orang yang tidak betah di rumahnya sendiri. Seorang suami kerja berangkat jam 6:30 pagi, pulang jam 4 sore, sampai rumah mandi-mandi bentar, kemudian habis adzan maghrib keluar ngopi sampai jam 12 malam. Nanti pulang ke rumah anaknya sudah tidur, istrinya sudah tidur. Bangun pagi para hadirin, anak belum bangun, dia sudah harus bangun. Kenapa? Karena harus persiapan berangkat kerja lagi. Terus setiap hari seperti itu. Dia tidak jadikan rumah itu sebagai surganya. Makanya sampai ada istilah kan baiti jannati. Tapi orang sekarang bukan baiti jannati, baiti nari. Rumahku nerakaku. Coba siapa yang betah di neraka? Tidak ada yang betah para hadirin. Nah kita kadang seperti itu. Kata Nabi Muhammad, jadikan dirimu itu orang yang betah diam di rumah. Maksudnya Nabi apa? Perbanyak diam di rumah. Terutama kalau panjenengan yang hidup di akhir zaman ini zaman fitnah. Sampai ada sahabat tanya, ya Rasul, kalau sudah datang zaman-zaman fitnah itu apa yang harus kami lakukan? Kata Nabi Muhammad, lazimi rumahmu. Sudah perbanyak diam di rumah. Itu paling aman para hadirin. Sudah paling aman. Kenapa? Karena kita ini sekarang hidup di akhir zaman. Diam di rumah saja masih kena fitnah.
Dan Nabi sudah isyaratkan itu, makanya indah. Kalau kita berkiblat kepada pendidikan Nabi Muhammad para hadirin, semua yang terjadi di zaman ini, semuanya sudah dijelaskan sama Nabi. Semuanya. Tidak ada satupun yang tertinggal. Kata Nabi Muhammad, Bapak Ibu, nanti di akhir zaman itu, fitnah akan masuk ke rumah umatku. Kalau orang dulu mau mendengarkan fitnah, dia harus keluar rumah. Nanti umatku di akhir zaman, kalau mau dengarkan fitnah, tidak perlu keluar rumah. Di rumahnya fitnah itu akan datang dengan sendirinya. Melalui apa? HP. Panjenengan tinggal di Tulungagung, panjenengan bisa mengetahui apa yang terjadi di Jakarta. Inilah zaman yang dikatakan Nabi itu, ya ini zamannya para hadirin. Sehingga kata Nabi Muhammad, kalau sudah datang zaman itu, perbanyak diam di rumah. Nah sekarang ini repot Bapak Ibu. Kadang kalau ada orang diam di rumah, dikira apa? Tidak mau bermuasarah dengan tetangga. Bukan tidak mau muasarah. Bahkan ada seorang ulama itu sering dikatakan sombong. Sama tetangganya sering disebut, oh ini orang sombong, ini tidak pernah kumpul-kumpul. Apa kata dia? Dia bikin syair para hadirin. Kemudian sampai akhirnya dibukukan. Di antara syairnya adalah yaquluna li fikan kibadun wa innama ra'au rajulan an mauqifi dhulli ahzama. Mereka mengatakan tentang diriku bahwasanya aku ini orang yang sombong karena tidak pernah kumpul dengan mereka. Padahal mereka sejatinya bukan sedang melihat orang yang sombong, tapi mereka sedang melihat orang yang menjauhi kehinaan. Orang yang menjauhi kehinaan. Imam Syafi'i, ini sekelas imam madhab kaula panjenengan Bapak Ibu. Beliau berkata dalam syairnya juga, beliau katakan, aku keliling mencari sahabat yang bisa menjadikan wasilah aku dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia menjadi wasilah aku dekat kepada Allah, dan aku tidak temukan itu. Sehingga fawahdati, kesendirianku di rumah, aladhu wa asha, itu lebih aku sukai dan lebih lezat bagiku ketimbang aku harus berkumpul dengan orang-orang yang lalai. Imam Syafi'i, zamannya Imam Syafi'i, apalagi zaman kita. Nah, sehingga jadikan rumah Bapak Ibu sebagai tempat yang betah. Kuncinya gimana? Baca Quran di rumah. Ini Nabi yang ngajari. La taj'alu buyutakum kal maqabir, kata Nabi Muhammad. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Coba sebentar lagi kita selesai acara Bapak Ibu. Jangan pulang ke rumah. Tapi jenengan pulang ke kuburan depan. Mana? Kuburan mana? Kuburan yang dekat Mangunsari. Nah, coba jenengan pulang ke kuburan. Semalam aja bawa tenda nginep di kuburan. Nggih. Kita betah mawon. Betah mawon. Ndak betah. Padahal nggih seandainya jenengan lakukan, jenengan nggih mboten nyawang pocong. Nggih mboten? Ndak ngelihat kuntilanak. Ya ndak ngelihat hantu. Cuma ndak betah. Kenapa? Kuburan. Menakutkan para hadirin, bukan takut setan, tapi takut, wah ini kuburan ini ada orang yang di sini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kita ngelihatnya, takut, apalagi malam hari. Nah, kata Nabi Muhammad, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Nah, terus solusinya gimana wahai Rasul? Apa kata Nabi Muhammad? Bacalah surat Al-Baqarah di rumahmu. Bacalah surat Al-Baqarah di rumahmu. Makanya Bapak Ibu yang mungkin rumahnya suram, tidak betah di rumah, atau di rumahnya itu banyak sering terjadi berantem, suami istri berantem, kakak adik berantem, atau mungkin ada gangguan-gangguan dari jin dan lain-lainnya. Kuncinya amalkan ini, baca surat Al-Baqarah. Allah akan berikan kenyamanan, keamanan di rumah kaula panjenengan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir para hadirin, kunci selamat kata Nabi Muhammad yang ketiga adalah abki atau ibki ala khati'atik, nangislah kamu atas dosa yang pernah kau perbuat. Tangisi dosamu kata Nabi Muhammad. Nangislah. Dan mumpung ini kita masih diberikan kesempatan Bapak Ibu, jangan pernah biarkan panjenengan seumur hidup tidak pernah nangis yang karena Allah. Nangis karena Allah, bukan nangis karena dunia. Kalau kita kan seringnya nangis karena dunia. Dipecat dari tempat kerja nangis. Kalau yang masih muda tidak lulus sekolahnya harus ngulang setahun, nangis. Punya masalah, punya hajat, nangis. Ini kita ini sering seperti itu para hadirin.
Punya hajat baru nangis. Nangisnya kan bukan karena Allah, itu karena hajat. Coba tidak punya hajat nangis boten kita. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Walaupun memang Allah tuh suka kalau lihat kita minta hajat sambil nangis, tapi jangan hanya sekedar nangis karena kalau butuh hajat saja sama Allah. Jadi kadang kita ini aneh para hadirin ya. Kita ini kalau punya hajat, semuanya kepingin kita miliki. Gini ngoten. Jadi kalau diibaratkan ngeten, ibadahnya kita ini semaunya, tapi maunya semuanya. Nah, ibadah semaunya, kepingin semuanya. Pantas boten niku. Kita. Pantas boten. Ibadah semaunya, kepinginnya semuanya. Ayo mikir para hadirin, kita mikir nih. Perlu kita renungi. Layak enggak kita ini minta sembarang kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan ibadah masih malas-malasan. Nah, ini perlu kita perbaiki. Nah, kata Nabi, abki ala khati'atik. Tangisi dosamu. Coba nangis karena ingat dosa para hadirin. Jangan biarkan panjenengan seumur hidup tidak pernah nangisi dosa. Tidak pernah nangis yang karena Allah. Kenapa eman-eman? Karena ada jaminan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi katakan, ainani, ada dua mata yang nanti di akhirat tidak akan menangis. Yang pertama adalah ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang terjaga, mata yang tidak tidur maksudnya di waktu malam karena menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti para sahabat zaman dulu kalau waktu-waktu kegentingan, waktu-waktu peperangan para hadirin, ada sahabat-sahabat yang jaga malam. Mereka nggak tidur. Kenapa? Kalau tidur semuanya nanti musuh menyerang. Nah, sehingga mereka rela begadang. Nah, begadang yang fisabilillah. Nah, ini bisa kita siasati ya, di zaman ini bisa. Walaupun sudah tidak ada peperangan di Indonesia dan semoga Indonesia selalu diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga bisa mengambil manfaat daripada hadis ini. Berjaga, begadang untuk fisabilillah. Misal masjid para hadirin, ada marbot yang mungkin dalam kondisi tidak aman melihat daripada kejadian di sekitar banyak pencurian kotak amal di masjid. Akhirnya marbot rela malam hari dia jaga malam. Semua masyarakat tidur, marbotnya jaga malam. Ini misal nih, contoh saja. Fisabilillah, matanya nanti di akhirat tidak akan pernah menangis. Yang kedua, ainun bakat min khasyatillah, dan mata yang pernah menangis karena Allah Ta'ala. Walaupun sekali, mata yang pernah menangis karena Allah Ta'ala, para hadirin tidak akan pernah menangis nanti di akhirat. Oleh karena itu, ayo para hadirin kita amalkan 3 hal ini. Yang pertama, jaga lisan. Yang kedua, yang betah di rumah. Yang betah di rumah, ngobrol sama istri, kumpul sama keluarga, lebih baik daripada kita keluyuran keluar yang tidak jelas, yang ternyata nanti ada unsur gunjing di situ kumpul-kumpulnya, ada unsur menghina, ada apalagi unsur maksiat. Kemudian yang ketiga, ayo kita sering-sering nangis dan jangan pernah malu. Laki-laki jangan malu untuk nangis. Nabi Muhammad itu sering nangis para hadirin. Nabi-nabi itu semuanya sering nangis. Bahkan Nabi Allah Daud alaihi salam diceritakan dalam kitabnya Imam Ghazali. Nabi Daud itu Bapak Ibu, saking seringnya nangis, di pipinya itu ada garis putih. Di pipinya ini ada garis putih. Garis apa itu? Garis bekas aliran air matanya. Saking seringnya nangis Nabi Allah Daud alaihi salam. Coba, Nabi ini yang sudah dijamin surga masih nangis. Lah kalau panjenengan tidak ada yang jamin surga, guyu aja gitu kan? Nyantai uripe emang luar biasa kita nih. Luar biasa tidak tahu dirinya. Ibadah semaunya, kepingin semuanya, tidak pernah nangis. Ya padahal mboten enten sing jamin surga, salat saenake dhewe, ngene mboten. Zakat kadang tidak ditunaikan, macam-macam sudah. Kekurangan kita ini banyak para hadirin. Mugi-mugi sebab kita menjadi umatnya Nabi, kelak kita mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 10 para hadirin. Nah, kita tutup dengan doa. Kita munajat bersama Bapak Ibu, dan saya akan selingi doa saya dengan bahasa Indonesia seperti biasanya kita di majelis, dengan tujuan supaya lebih bisa kita renungi
Karena kalau cuma bahasa Arab, nanti mungkin kita hanya amin-amin saja, tapi tidak tahu apa yang diminta. Jangan-jangan saya minta hajat saya sendiri, beripun mangke. Nah, bahasa Arab saya minta hajat saya sendiri kan malah belain. Nah, ini saya akan menyelingi doa dengan bahasa Indonesia dengan harapan kita semakin khusyuk dan semakin serius untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga doa yang kita panjatkan bersama di malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan tidaklah berkumpul 40 daripada umatnya Nabi Muhammad ini kecuali di antara mereka ada orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang jika mereka mengamini doa-doa kita, insyaallah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa tahhir qulubana wa hassin munqalabana wa afina wa'fu anna waghfir lana warhamna wa ala ta'atika a'inna wa an babika fala tatrudna واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami ya Rabb, dosa kedua orang tua kami, dosa kakek nenek kami, leluhur-leluhur kami, dosa saudara-saudari kami, dan dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah, dan orang tua kami yang telah mendahului kami, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jangan kau siksa mereka dalam kuburnya ya Rabb. Kami sadar dan kami tahu ya Rabb, orang tua kami mungkin di waktu hidupnya mereka sering bermaksiat kepadamu, mereka sering melanggar perintah-perintahmu. Maka ya Allah, jadikan doa kami di malam hari ini sebagai penghapus bagi dosa-dosa orang tua kami ya Allah, dan lapangkan kubur mereka, jadikan kubur mereka taman daripada taman-taman surgamu ya Rabb. Dan ya Allah, kami mohon di majlis yang mulia ini orang tua kami yang masih kau berikan kesempatan untuk hidup di dunia ini ya Rabb, kami mohon panjangkan umur mereka ya Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Bagi mereka yang tinggal jauh dengan kami, mereka yang kami sendiri tidak tahu kabarnya detik ini ya Rabb, maka ya Allah, jika memang orang tua kami di hari ini mereka sakit, sembuhkan penyakit mereka ya Allah. Jika orang tua kami hari ini ya Rabb punya hajat, kabulkan hajat mereka ya Allah. Jika orang tua kami hari ini punya masalah, berikan solusi kepada mereka ya Allah, dan jaga mereka dari segala macam bahaya ya Rabb. Mereka yang telah mendidik kami, mereka yang telah membiayai kami, mereka yang telah menyayangi kami, maka mohon ya Rabb, berikan ya Allah balasan yang berlipat ganda untuk kebaikan-kebaikan mereka yang pernah mereka berikan kepada kami. Dan ya Allah, tahannan ala dha'fihim kama kanu ala dha'fina mutahanninin ya Rabb. Dulu kami lemah, mereka yang mencukupi kami. Di saat kami kecil, kami tidak bisa berjalan dengan kaki kami, bapak ibu kami yang menggendong kami ya Allah. Di saat kami tidak bisa makan dengan tangan kami sendiri, mereka yang menyuapi kami ya Allah, dan mereka selalu mengutamakan kami ya Allah. Bahkan mereka terkadang rela tidak makan demi kami ya Allah. Dan di saat kami membuang kotoran ya Rabb, kami tidak bisa membersihkannya dengan tangan kami sendiri, mereka yang membersihkan kotoran kami ya Rabb. Dan di saat kami sakit, mereka menangisi kami, bahkan mereka memohon kepadamu seraya mereka berkata, ya Allah, jangan kau ambil anak kami. Jika kau berkehendak untuk mengambil anak kami ya Rabb, maka biarkan kami yang kau ambil. Jangan biarkan anak kami ya Allah, jangan biarkan anak kami wafat ya Allah. Ini doa mereka ya Allah, yang mereka panjatkan di saat mereka melihat kami sakit. Maka di malam hari ini ya Rabb, jadikan mereka orang tua yang bisa selalu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang besar darimu ya Allah. Dan sebagaimana dahulu mereka menyayangi kami, maka sayangi mereka saat ini ya Rabb. Di saat mereka kuat ya Allah, mereka sayang kepada kami. Sekarang keadaannya terbalik ya Allah, kami yang kuat, mereka yang mulai melemah. Sebagaimana dahulu mereka selalu menyayangi kami, maka sayangi mereka di saat mereka lemah ya Allah. Dan ya Allah, kami mohon di majlis yang mulia ini, kami mohon ampunan kepadamu ya Rabb, dan kami bertobat dari segala macam dosa. Dan di antara dosa yang pernah kami lakukan ya Allah, mungkin ada di antara kami yang durhaka kepada orang tuanya. Kami sering berkata kasar kepada orang tua kami.
membentak orang tua kami ya Allah, menyakiti hati mereka, dan bahkan mungkin ada di antara kami yang hingga detik ini kami tidak peduli dengan orang tua kami, maka ya Allah ampuni kami, maafkan kami ya Allah, dan jadikan kami anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Dan ya Allah, berikan kepada kami ampunan-Mu dan terimalah taubat kami, dan jadikan taubat kami ya Allah di malam hari ini taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubat yang sungguhnya ya Allah, taubat yang kami tidak kembali mengulangi kemaksiatan kami ya Allah. Betapa seringnya kami beristighfar dan ternyata esok hari kami maksiat lagi, istighfar lagi, maksiat lagi, istighfar lagi, maksiat lagi, dan terus seperti itu ya Rabb. Maka jadikan kami di bulan yang mulia ini ya Rabb hamba-Hamba-Mu yang Kau terima taubatnya dengan taubatan nasuha. Berikan hidayah untuk kami ya Allah, hidayah untuk istri kami ya Allah, hidayah untuk keluarga kami ya Allah. Dan kami ya Rabb terkadang menjadi seorang suami yang zalim kepada istri kami. Kami sering menyakiti mereka ya Allah, berkata kasar kepada istri kami ya Allah, menyakiti hati mereka, menjadikan mereka menangis sebab tingkah laku kami. Maka ya Allah maafkan kami ya Rabb, maafkan kami ya Allah, dan berilah kepada kami rahmat-Mu sehingga kami bisa selalu membahagiakan istri kami ya Rabb. Dan ya Allah berikan hidayah untuk anak-anak kami, hidayah untuk santri-santri kami, dan hidayah untuk siapapun yang hadir di malam hari ini. Dan jika ada ya Rabb saudara-saudari kami yang tinggal di kanan kiri Masjid Safiul Ummah ini, jika ada di antara mereka yang masih belum salat, jadikan mereka ahli salat. Yang masih belum puasa Ramadan, jadikan mereka ahli puasa. Yang masih gemar maksiat, berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Dan jadikan kami hamba-Hamba-Mu yang cinta kepada Sayyidina Muhammad, hanya dengan bekal cinta kepadanya ya Rabb kami ingin mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Dekatkan kami dengan Sayyidina Muhammad di dunia hingga nanti di akhirat ya Allah. Dan tidaklah kami hadir di majlis maulid di malam hari ini kecuali karena hati kami rindu kepada Sayyidina Muhammad. Maka pertemukan kami ya Allah dengan Sayyidina Muhammad. Kami ingin minta nasihat langsung dari Sayyidina Muhammad. Kami ingin memeluk tubuh harum Sayyidina Muhammad, menyentuh tangan suci Sayyidina Muhammad, dan dekat dengan Sayyidina Muhammad. Dan jika Kau takdirkan ya Rabb, maka jangan Kau wafatkan kami sebelum Engkau izinkan kami berjumpa dengan Sayyidina Muhammad, walaupun melewati mimpi tidur kami ya Allah. Dan takdirkan kami semua yang hadir di malam hari ini untuk segera bisa ziarah Mekah dan Madinah, menjalankan ibadah haji dan umrah, berziarah ke makam kasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kami rindu dengan Nabi Muhammad ya Allah, ingin duduk di raudhah kasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, mengucapkan salam langsung di hadapan Sayyidina Muhammad seraya kami berkata di hadapannya, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habibullah. Dan mudahkan kami untuk mencium hajar aswad-Mu ya Allah, mudahkan kami sujud di hijr Ismail-Mu ya Allah, dan mudahkan kami ya Rabb untuk bisa minum daripada air Zam-Zam langsung dari sumbernya ya Rabb. Dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sakit di antara kami sembuhkan ya Allah. Yang datang ke tempat ini, di dalam jiwa kami dan dalam tubuh kami ada penyakit, maka sembuhkan semua penyakit kami ya Rabb. Dan berikan kepada kami kemudahan dalam segala urusan kami di dunia hingga nanti di akhirat. Yang sempit rezekinya lapangkan ya Allah, yang sempit rezekinya lapangkan ya Allah. Yang punya hutang lunasi hutang-hutang mereka ya Allah. Yang belum punya pekerjaan berikan kepada mereka pekerjaan dengan hasil yang barakah ya Allah. Dan berikan kepada kami rezeki yang halal banyak barakah, dan jauhkan kami dari yang haram, cukupkan kami dengan yang halal. Dan kelak di saat kami wafat ya Rabb, takdirkan kami untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Takdirkan kami wafat ya Rabbi saat kami sedang membaca Al-Quran. Takdirkan kami wafat di saat kami sedang beriktikaf. Takdirkan kami wafat di saat kami sedang tahajud ya Allah. Takdirkan kami wafat di saat kami sedang belajar dan mengajar ya Allah. Dan jangan pernah wafatkan kami di saat kami maksiat. Jangan wafatkan kami di saat kami lalai.
Jangan wafatkan kami di saat kami sedang sibuk dengan urusan dunia kami. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. فرج المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Dan jangan lupa Bapak Ibu, besok waktunya safari maulid bertempat ba'dal maghrib di Masjid Pelem Botoran. Kemudian habis isaknya di Musola Ar-Ramadan Gendingan. Dan juga malam Senin, jangan lupa itu adalah malam 12 Rabiul Awal. Malam yang tepat untuk kaula panjenengan menyambut detik-detik kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mabes Asy-Syifa insyaallah ba'dal isya. Monggo dihadiri untuk umum. Dan juga kami mohon hadiah Fatihah Bapak Ibu untuk program Majelis Asy-Syifa. Kita dalam tahap saat ini pembangunan gedung Asy-Syifa yang sudah beberapa hari yang lalu kita laksanakan pengecoran lantai 3 untuk pondok pesantren. Dan per hari ini masih ada minus Bapak Ibu sekitar 43 juta atau 45 jutaan, saya lupa. Sekitaran itu minus pembangunan gedung Asy-Syifa yang harus segera kita lunasi dalam waktu singkat. Saya mohon hadiah Fatihah daripada panjenengan. Semoga Allah kirimkan daripada pejuang-pejuang ikhlas ahli surga dan Allah cukupi semua hutang-hutang daripada pembangunan dan segera bisa dimulai kembali. Ala hadhihi niyah wa ala kulliyatin salihah bi jahin nabi wa nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.